Kalau urusan orang lain, aku tidak peduli. Tapi itu ayahku. Korbannya adalah ayahku, kata Dirga geram sambil memukul dada dan menghentakkan kakinya. Aku tahu siapa pembunuhnya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu bercanda? Calvin tampak terkejut dan menghabiskan waktu lama untuk mencerna kalimatnya. Bukankah Paman Hendra Guna meninggal karena kecelakaan mobil 20 tahun yang lalu? Bagaimana mungkin korbannya adalah dia? Dirga mengeluarkan ponsel di sakunya dan meletakkannya di atas meja. Aku punya bukti bahwa Randy adalah pembunuhnya. Video dan rekaman di ponselku dapat membuktikan bahwa pembunuhnya adalah Randy. Randy itu, binatang buas itu, iblis itu. Dia bermuka dua. Aku tahu sangat baik dia membunuh ayahku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Adikku dan keponakanku masih bersamanya. Dirga mengulurkan lengannya yang panjang dan menyapu gelas alkohol ke tanah. Kacamata itu pecah dan hancur berkeping-keping. Ada musik keras di bar dan orang-orang sibuk berbicara dan minum. Tidak ada yang memperhatikan mereka pada awalnya. Tetapi dengan sapuan yang dilakukan Dirga, orang-orang akan berpikir bahwa dia akan menyebabkan beberapa masalah. Dalam sekejap, musik berhenti dan satpam mendekatinya. Tanpa menunggu perintah Calvin, beberapa orang yang menunggu dari jarak yang tidak jauh langsung maju ke depan untuk mencegah masyarakat mendekati mereka. Mereka menyelesaikan situasinya. Dalam beberapa menit, adegan itu beres. Setelah orang-orang itu pergi, pelayan membawa selusin gelas bir lagi untuk Dirga dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua bisa minum dan menghancurkan apapun yang kamu mau. Pria di sana sudah membayarmu." Lai Corp keluarga Addison adalah perusahaan internasional yang terkenal. Mereka berada di urutan kedua setelah Sandiga Corp. Lai Corp juga terkenal di tanah air. Para pemimpin Lai Corp juga sering muncul di berita sehingga semua orang akan mengenalinya. Calvin adalah putra tertua keluarga Addison. Namun karena selalu berada di luar negeri, ia jarang ikut serta dalam bisnis keluarga dan hampir tidak pernah tampil di depan media, sehingga sangat sedikit orang yang mengenalnya. Namun, asisten yang datang bersamanya adalah juru bicara keluarga Addison. Dia sering berbicara atas nama korporasi. Dia sangat terkenal dan semua orang yang mengenalnya baik padanya. "Dirgaku, kamu benar-benar mabuk. Kamu tidak bisa minum lagi. Kenapa aku tidak mencarikan tempat untukmu menginap dulu?" Sambil berbicara demikian, Calvin dengan diam-diam mengambil sebotol alkohol lagi dan mendorongnya ke tangan Dirga. Dirga sudah lama mabuk. Dia sudah kehilangan kesadaran akan apa yang dia lakukan. Dia hanya tahu bahwa jika dia memiliki alkohol di tangannya, dia akan terus minum. Selama dia mabuk, dia bisa melupakan segalanya, dan dia tidak akan melihat orang-orang yang tidak ingin dia temui ketika dia mabuk. Dirga memegang botol bir dan meminumnya dengan cepat. Di sisi lain, Calvin memakai sarung tangan sekali pakai dan mengambil ponsel Dirga di atas meja. Telepon terkunci. Calvin kemudian meraih tangan Dirga dan membukanya dengan sidik jarinya. Dia dengan cepat menemukan video dan rekaman yang disebutkan Dirga. Dia membukanya dan melihatnya. Semakin dia memperhatikan, semakin lebar senyum di wajahnya. Senyumnya seperti penuai jiwa dari neraka. Dia telah mempersiapkan pertempuran ini untuk waktu yang sangat lama. Sudah waktunya untuk menyaksikan semuanya terungkap. Setelah makan malam, Papa dan Mama Randy kembali ke mansion mereka di Gunung Eragam mengatakan bahwa dia akan menyambut seorang VIP dari negara A dalam beberapa hari ke depan. Jadi dia telah pergi kembali ke wilayah militer di kota Jakarta setelah makan siang untuk mempersiapkan kedatangan. Jadwal syuting Priscilia telah ditunda. Jadi dia masih punya waktu untuk tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. Putri kecil memutuskan untuk tinggal bersama bibinya.
Dia tidak tidur dengan orang tuanya malam itu. Dia merangkak ke tempat tidur bibinya cukup awal di malam hari dan mendesak bibinya untuk menceritakan kisahnya sebelum tidur. Randy masih sibuk seperti biasa. Dia sibuk sejak pagi dan langsung kembali bekerja lagi setelah makan malam. Jadwalnya yang padat menghalangi dia untuk berolahraga akhir-akhir ini. Setelah hiruk-pikuk, rumah itu tiba-tiba menjadi sunyi kembali. Itu sangat sunyi sehingga Putri Bramasta tidak bisa terbiasa dengannya. Putri kecilnya yang energi telah tidur dengan bibinya, jadi dia sendirian. Putri Bramasta terlalu bosan jadi dia berjalan-jalan. Dia ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan namun tidak ada yang bisa dia bantu di rumah. Dia memikirkan Lily, yang masih di Amerika. Dia kemudian berpikir untuk menelepon Lily segera untuk menyusulnya. Bulan lalu, ketika dia mengobrol dengan Lily, Lily mengatakan bahwa dia akan segera pulang tetapi dia masih belum kembali. Dia juga tidak tahu kapan dia akan kembali. Saat Putri Bramasta mengeluarkan telepon, dia menerima pesan yang datang dari Dirga. Ada video terlampir. Putri Bramasta tidak langsung membuka video tersebut. Dia membalas dengan pesan suara kepada Dirga. "Kakak, jika kamu punya waktu untuk minum bersama teman-temanmu, bagaimana mungkin kamu tidak punya waktu untuk datang ke Secret Garden?" Kenzo adalah anak yang mereka adopsi. Putri Bramasta dan Randy akan membesarkannya sebagai anak mereka sendiri, sebagai bagian dari keluarga. Di hari Kenzo resmi diadopsi, tentunya mereka berharap semua anggota keluarga penting hadir untuk menunjukkan apresiasi dan rasa hormat mereka kepada Kenzo. Itu juga akan menjadi cara formal untuk memberitahu semua orang bahwa dia akan menjadi bagian dari keluarga Sanjaya dan memperkenalkannya sebagai Kenzo Elias Sanjaya. Dia memberitahu Dirga kemarin, tetapi Dirga tidak datang. Putri Bramasta agak kesal. Setelah pesan suara Putri Bramasta dikirim, Dirga tidak membalasnya. Dia menunggu, dan akhirnya, tanpa balasan, dia memutuskan untuk mengklik video yang Dirga kirim. Dia mengklik video itu. Putri Bramasta dapat melihat dengan jelas bahwa video itu direkam dari rumah Dirga. Saat dia melihat, Putri Bramasta segera menyadari ada yang tidak beres dan duduk tegak. Video terus diputar. Ketika dia mendengar bel pintu berbunyi di video, Putri Bramasta sangat gugup karena dia benar-benar menahan napas saat menonton. Ketika dia melihat ayahnya keluar dari ruangan, Putri Bramasta benar-benar lemas. Ponselnya nyaris lepas dari genggamannya. Dia melihat ayahnya. Dia melihat ayahnya yang masih hidup dan masih berjalan. Bahkan jika wajah ayahnya penuh dengan bekas luka, dia memang begitu tidak takut sama sekali. Dia bisa melihat ayahnya penampilan melalui rekaman. Dalam ingatannya, ayahnya masih sangat muda dan tampan. Dia pikir dia masih terlihat sama dari foto 20 tahun yang lalu. Dari video tersebut, Putri Bramasta melihat ayahnya berjalan ke pintu dan melihat melalui lubang intip. Itu bukan seseorang yang dia kenal, jadi dia tidak membuka pintu dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, orang tersebut mengetuk pintu lagi dan membukanya dengan satu set kunci. Dia mengikat ayahnya dengan sangat cepat dan pergi. Saat pintu dibuka, pandangan Putri Bramasta tertuju pada satu orang. Salah satu dari dua pria yang menculik ayahnya adalah orang yang bekerja untuk Randy dan mengikuti Rizal. Dia mengenalinya dengan jelas. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka kembali dari Busan setelah menguburkan ayah mereka, Dirga menunjuk dan menunjukkan pria di bandara kepadanya. Dia bertanya apakah dia mengenal pria itu dan apakah pria itu bekerja untuk Randy. Saat itu, dia begitu yakin pria itu bekerja untuk Randy. Tapi saat ini, dia berharap pria ini adalah pengkhianat seperti Amelia. Dia berharap apapun yang dia lakukan diarahkan oleh orang lain, dan itu tidak ada hubungannya dengan Randy. Namun,
Putri Bramasta menjelaskan bahwa setelah insiden Amelia, Randy meminta Rizal untuk melakukan pemeriksaan latar belakang semua orang di sekitarnya. Siapapun yang memiliki sedikit masalah akan dipecat tanpa keraguan. Jadi apa yang terjadi sekarang? Mengapa orang-orang yang bekerja di bawah Randy menculik ayahnya? Perlahan-lahan Putri Bramasta selesai menonton video tersebut. Setelah menonton video, dia benar-benar membeku. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tidak lagi tahu siapa dia atau di mana dia berada, dan bahkan mengira dia sedang bermimpi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.